Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami akan mendemonstrasikan hasil praktikum 4 jaringan komputer, yang mana kami akan mendemonstrasikan routing, NRT, dan VLAN menggunakan IP private. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri dulu. Mulai dari paling kiri ada Nama saya Muhammad Uldan Alif. Dan saya Ahmad Nugraha. saya sendiri M. Adli Ulhaq. Saya Pri Supandi Pasaribu. Dan saya Muhammad Raki. Nah, pengujian ini dilakukan sesuai instruksi praktikum dengan metode ping dan trace route menggunakan tracer. Nah, topologi yang digunakan terdiri dari beberapa VLAN, server perusahaan, serta koneksi ke server atau internet. Baik, langsung saja kami masuk pada konfigurasi dan testing untuk kelas A. Di kelas A ini kami menggunakan IP base-nya itu yaitu 10.0.0.0. Nah, pada switch ini kami tentukan VLAN-nya untuk pegawai itu 10, untuk pimpinan 10, untuk pegawai 20, untuk hotspot 30, untuk finance 40, dan untuk visitor 50. Nah, setelah itu kami konfigurasi, ya kan? Konfigurasi sub interface untuk untuk pimpinan ini kami menggunakan 10.0.5.129, untuk pegawai 10.0.0.1, untuk hotspot itu 10.0.21, untuk finance itu kami menggunakan 10.0.51, dan yang terakhir untuk visitor kami menggunakan 10.041. Selanjutnya pada server PT perusahaan ini kami menggunakan IP 118.254.02 statik. Statik. Nah, untuk di Google KW ini kami menggunakan IP-nya yaitu 888. Pada router Google KW ini gateway untuk internetnya itu kami menggunakan 54433214. Untuk gateway Google KW nya kami menggunakan 8881. Pada switch utamanya yang di VLAN database ini, di yang fast Ethernet 71 ini kami menggunakan trunk. Setelah itu aktifkan semua yang VLAN dari masing-masing LAN. Untuk 01 kami menggunakan akses. Kami menggunakan akses, dan untuk 01 ini kami menggunakan VLAN pimpinan itu 10. Untuk 11 kami menggunakan 20 untuk pegawai. Untuk 21 kami menggunakan VLAN 30 untuk hotspot. Dan 31 ini kami menggunakan 40 untuk finance. Dan terakhir yang 61 kami menggunakan 50 untuk visitor. Setelah itu testing pada pengujian. Langsung kita pengujian. Nah, yang pertama itu pengujiannya adalah kita tes ngeping atau tracer dari salah satu VC ke PC setiap VLAN ke server.
ke server ini. Di sini kita tengok dulu kan IP-nya berapa, 118.254.02. Kita tes di sini udah ada. Kita tes 118.254.02. Kita lihat. Sabar, karena pertama kali kayak agak nge-lag dia sedikit. Nah, sini dia tuh bakalan langsung ke pakai VLAN-nya, pakai gateway-nya 10.05129 ke arah router, baru dari router ke server perusahaan 118.254.02 seperti itu. Kita tes lagi di PC di LAN pegawai ya. Kita tes PC LAN pegawai Tracer 118.254.02. Nah, bisa kita lihat sama juga dia ke router gateway dulu 10.001 di VLAN-nya si pegawai, baru ke server perusahaan. Nah, selanjutnya kita testing antar VLAN ya, dari VLAN di pimpinan ke pegawai. Kita tes di pegawai tadi. Oh ya, di sini kami menggunakan DHCP ya, karena cuma ngatur di gateway-nya aja. Di sini dapatnya untuk PC di pegawai itu 10.003. Kita tes, kita pakai tracer juga. Tracer 10.003. Nah, sini kita bisa lihat dia tuh ke gateway dulu 10.05129, baru dia ke si pegawai, ke VLAN pegawai 10.003 seperti itu. Nah, selanjutnya testing selanjutnya itu ada dari salah satu PC ke server seberang cloud atau ke Google KW. Kita tes lagi ya dari pimpinan. Kita tes ke Google KW itu 888. Kita tes Tracer 888. Nah, kita lihat di sini. Di sini kita pertama dari PC 0 dia tuh akan ke router gateway. Ada 10.05129. Habis itu dia tuh bakalan ke router KW ini dari internet. Pakai gateway-nya tuh yang ISP 54433214, baru ke server Google KW 8888. Kenapa bisa begitu? Karena dari PC ini kami di router gateway ini untuk mengatur VLAN-nya, kami atur juga IP NAT inside-nya. Jadi kalau dari PC ini kan private nih, IP private. Habis itu sampai ke router dia diubah jadi public. Habis itu ke internet sampai ke Google KW, baru balik lagi Google KW dalam bentuk IP public, baru sampai router diubah lagi jadi IP private, baru kembali lagi ke PC. Seperti itu. Itu gunanya IP NAT outside dan inside. IP NAT outside-nya kami atur di antara router ke kabel modem. Selanjutnya testingnya yaitu membuka tracer dari server di cloud ke server perusahaan Anda. Dari server cloud ini ke server perusahaan. Kita tes tracer ya. Tracer 118.254.02. Nah, bisa kita lihat di sini. Pertama dari server KW, habis itu ke routernya pakai gateway-nya kan ya, 8881. Habis itu ke sini 54433222, baru ke server perusahaan 118.254.02. Selanjutnya itu buka website alamat 888 dari PC mana saja. Kita tes lagi sini atau tes dari sini lah, dari sini ya. Sini kita tes browser, tes 888. Nah, berhasil. Setelah itu kita tes lagi, server Anda bisa di-ping dari server Google KW. Server Anda bisa di-ping. Kita nge-ping sama aja seperti tadi sebenarnya. Cuman ini ping bukan tracer gitu.
Seharusnya bisa, nah, mungkin nggak bisa. Bisa. Nah, Selanjutnya itu adalah website perusahaan Anda bisa diakses dari server Google KW. Ya, tes di sini berarti kita ke web browsernya. Kita masukkan IP dari server perusahaan. Tuh. 118.254.02. Nah, sudah bisa. Nah, hanya segitu untuk penjelasan kelas A. Lanjut ke kelas B. Nah, baiklah, sekarang selanjutnya itu untuk kelas B. Nah, yang pertama itu kami akan kami telah mengkonfigurasi IP address-nya. Setiap perangkat klien dan server telah dikonfigurasi menggunakan IP private sesuai dengan VLAN masing-masing. Setiap PC menggunakan gateway yang mengarah ke router gateway VLAN. Nah, di sini kami telah mengaturnya. Itu ada yang pertama itu ada pimpinan, pegawai, hotspot, finance, visitor. IP-nya telah kami atur private masing-masing PC. Nah, yang kedua itu konfigurasi VLAN di switch pusat. Di switch pusat ini dikonfigurasi beberapa VLAN untuk memisahkan jaringan berdasarkan divisi. Yang pertama itu ada divisi seperti LAN pimpinan, pegawai, hotspot, finance, dan visitor. Port yang terhubung ke PC diset sebagai access port, sedangkan port ke router diset sebagai trunk. Nah, tujuan dari VLAN itu yaitu yang pertama itu isolasi jaringan, keamanan, dan efisien manajemen jaringan. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Wildan. Nah, untuk konfigurasi router gateway itu untuk gunanya untuk melayani komunikasi antar VLAN menggunakan sub interface dengan encapsulation.one key. Nah, di sini fungsinya sebagai penghubung antar route. Dari ada 010 itu pimpinan, 020 itu pegawai, 030 itu hotspot, 040 itu finance, dan 050 itu visitor. Nah, lanjut ke konfigurasi NAT ke internet. Nah, di sini ketika kami ingin mengirim dari IP privat dari PC 1 ke server PT, di sini kami menggunakan yang namanya IP NAT inside. Di sini ketika dikirim dari PC 1, IP-nya itu bersifat privat, lalu diubah keluar menjadi IP-nya itu IP public. Terus ketika IP publiknya itu dikirim kembali ke dalam, di sini sudah ada kami setting IP NAT outside, maka dari IP public tadi berubah jadi IP privat kembali. Nah, selanjutnya itu kami akan mendemokan cluster. Yang pertama itu PC dari setiap VLAN ke server. Nah, contohnya itu misalnya dari PC 1. Pertama kita lihat dulu LAN server kita, LAN servernya itu kami udah atur dengan IP 128.254.02. Nah, dari PC ini nanti kami akan cluster. Caranya itu main prompt cluster 118.254.002. Nah, di sini tuh yang pertama itu hop pertama itu gateway VLAN, terus selanjutnya itu router pusat, baru nanti langsung ke server tujuan. Nah, selanjutnya itu PC VLAN berbeda ke PC VLAN lainnya. Contohnya itu misalnya dari PC 1 ke PC 3, kita akan nge-ping. Misal dari PC 1 menuju ke PC 3 itu kita coba search
172. Nah, dia akan bisa terhubung dan bisa berkomunikasi karena dia tuh melewati jalur router, terus VLAN terpisah dan tetap bisa saling berkomunikasi. Selanjutnya itu dari PC ke internet. PC ke internet. Nah, kita coba juga dari sini. Di sini kami udah setting PC internet itu dengan 888. Kita coba kita PC 1. Kita coba trust search 8888. Ini IP Google KW. Nah, ya itu yang pertama itu dia akan pergi ke router lokal, pergi ke ISP atau cloud. Nah, baru dia berhasil. Nah, selanjutnya itu dari server Google Cloud ke server perusahaan. Nah, dari server cloud kita lihat dulu server perusahaan, IP-nya itu 118.254.02. Kita trust search 118.254.02. Nah, dia berhasil mapping. Makanya itu server perusahaan itu dapat diakses dari luar jaringan. Selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Selanjutnya itu kita mencoba buka web dari mana? Dari akses website dari PC. PC, PC ke web, PC ke Google. Jadi kita buka di sini desktop, kita buka, kita cek 888. Nah, berhasil. Selanjutnya server perusahaan bisa di-ping dari Google KW, perusahaan di-ping dari Google KW, berarti dari sini. Kita ping, perusahaan berapa tadi? 25402 118.254.02. Oke, bisa. Selanjutnya yang terakhir itu ada berarti Google ini 254 kan? 25402 berarti kita akses dari web. Pencet web browser. Kita masukkan IP perusahaan 118.254.02. Berhasil? Oke, berhasil. Oke, untuk IP kelas B sekian sudah berhasil semua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh IP kelas kelas C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adliul Haq dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan untuk bagian C-nya pada paket tracer di kelas C. Mungkin langsung saja saya buka. Ini sudah. Pertama itu kita mengkonfigurasi dahulu IP-nya. Jadi dari router ini, kita ke CLI-nya, terus kita konfigurasi IP-nya satu-satu. Nah, yang mana pada pimpinan itu 10, ini pegawai 20, hotspot 30, finance 40, serta visitornya 50. Nah, untuk servernya ini kami memakai IP yang lama. Nah, di sini ini untuk kelas C ya. Untuk kelas C. Nah, servernya itu server lama. Lalu pada PC 0 kita bisa lihat di sini dia menggunakan IP 192.168.13.130 dengan subnet masknya 26. Nah, gateway-nya itu 192.168.13.129 serta DNS servernya 8, 8, 8 dan 8.
Lalu pada PC 1 juga 192.168.13.131 dengan subnet mask 26 dengan gateway yang sama seperti sebelumnya, karena memang satu ini kan satu flan. Dan S-nya juga masih sama. Pada PC juga, PC kedua di sini IP-nya 192.168.83. Nah, kelas C ini kami menggunakan IP base-nya itu 192.168.8 dan 0. Jadi 192.168.8.0. Nah, kenapa kami tidak menggunakan 192.168.00? Itu karena IP tersebut IP public, jadi IP umum gitu. Jadi karena di sini menggunakan IP private ya, jadi tidak bisa dipakai di sini karena bakal nabrak. Di sini DNS servernya sama, gateway sama. Untuk IP-nya 8.2. Ini access point karena menggunakan hostpot di sini ya. Nah, di sini hostpotnya tuh 10.2/23. Gateway dan lainnya sama. Ada info tentang wireless base data rate-nya juga, serta wireless sinyal strength, kekuatan sinyal dari wirelessnya. Di PC 6 itu 13.2 dengan subnet mask 25. Nah, kebutuhan dari setiap flan ini beda-beda. Pimpinan itu 50, 50, kurang lebih dari 50. Di sini butuh 256, 300 lebih, minimal 300. Di sini minimal 150. Di sini juga. Nah, di sini menggunakan 12.3. Sini 12.3. Jika di switchnya itu di sini 01, di setting 1. Untuk di switch tengahnya di sini 10, karena ini jaringan yang akan mengarah ke pimpinan. Ini 20. Ini sudah ada sih nama-nama ya. Ini pegawai. Nanti yang 2.1 itu bakal 30. Ini 30 ke hotspot sesuai. 3.1 40. Nah, di sini langsung lompat ke 6. Ini 50. Nih 50. Nah, di sini kita menggunakan terang. Lalu untuk server perusahaan, dia menggunakan IP 118.252.1 untuk gateway-nya. Nah, IP-nya ini serta subnet mask-nya yang ini 254. Berarti subnet mask ini prefix lane-nya ini 8 ditambah dengan 7, berarti 15. Jadi 118.254.02.15. Nah, ini untuk routernya nih. 0 ini mengarah ke flan-flannya itu, LAN di bawah, LAN pegawai. Jadi dia penghubung untuk yang di bawah 001 seperti yang bisa dilihat di sini. Tuh 0000. Lalu untuk yang 01 itu mengarah ke server perusahaan. Nih. Nah, 02 itu bakal ngarah ke server Google KW-nya dengan IP 544332. Lalu ada RIP-nya 54. 108 untuk server perusahaan, 54 itu untuk yang di atas di Google KW-nya. 192.168 ini jadi
walaupun kami sebenarnya menggunakan IP base 192.168, namun kami tidak bisa hanya menggunakan satu. Jadi waktu itu kami tidak bisa menggunakan satu saja untuk menyambung ke semua lainnya, sehingga kami harus menambahkan IP-nya dengan yang sesuai. Di sini kan ada 8, 10, 12 serta 13. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini, yang untuk 13 tadi untuk menyambung ke LAN pegawai. Nah, yang 8 untuk nyambung di sini, yang di ini pegawai, ini yang pegawai tadi pimpinan. Nah, yang 10 tadi untuk nyambung ke smartphone-nya, LAN hotspot. Nah, yang selanjutnya itu 13 sama seperti tadi, ini untuk ke finance juga. Terakhir 12. Nah, awalnya itu tidak bisa dimasukkan secara manual di secara RIP-nya langsung masuk gini, kayak diketik 192 sekian, sehingga waktu itu kami memasukkan ininya tuh RIP-nya secara manual dengan kode seperti ini. Nah, waktu itu seperti ini. Jadi kalau misalnya network yang pengen ditambahkan, seperti yang tadi ada 8 network. Jadi pertama itu conf lalu no auto summary, router rip version 2 no auto summary. Kalau pengen ngapus itu no network yang pengen dihapus apa, misal 101.101.000, jadi kita buat no network 101.000. Nah, jika pengen nambahkan, maka tinggal ya tambahkan aja network 192.168.80, lalu n exit dan exit nanti di CLI nya ya, untuk nambahkan di sini di CLI di sini. Lalu untuk statik seperti ini statik ya. Nah, ini tambahkan secara manual ini melalui CLI nya, bukan dari sininya. Lalu untuk yang server di atas, nah gateway nya itu 888, IP nya itu 888, dengan subnet mask nya itu 424. Untuk router di sini 00 tentu saja, IP nya yang ini dengan subnet mask apa ini ya, 40 28, saya lupa ini, 50 1 2 4 8 sekitar segitulah, saya lupa juga ini berapa satunya, pokoknya segini. Lalu untuk yang 01 888 ini untuk nyambung yang ke server ini, servernya. Nah, 00 ini nyambung ke router di tengah tadi, router 0 ini ke router 1. Untuk 01 ini nyambungnya ke server yang di kanannya paling ujung. Untuk RIP 8000 54000, statusnya kosong. Untuk cloud kita menggunakan kabel, lalu kabelnya itu kita add kan coaxial 7 ethernet 6. Nah, jadi hanya kalau dari yang sebelumnya itu di kelas A dan B sama saja, di kelas C seperti itu juga, cuman perbedaannya itu pada kemarin kami tidak bisa menjalankannya karena router ini atau server ini kemarin itu ya, router yang ini itu tidak mengenali gateway yang 192.168.8.0 nya ini, jadi tidak bisa ke bawah, tidak bisa ke bawah sini, sehingga kami tambahkan RIP manual dengan kode seperti ini tadi. Router router lane version 2 no auto summary
lalu tambahkan network yang pengen ditambahkan. Nah, lalu coba kita cek satu-satu ke atas lah, ke atas apakah berhasil. In progress, successful. Kalau dari PC, oke, server perusahaan in progress, kita delete PC successful. Nah, jika antar LAN in progress, ya biasanya memang 2 kali, bahkan bisa 3 kali. Nah, sukses juga. Hanya antar PC sukses ya. Lalu coba kita tes ke sini dulu. Mungkin IP nya 888, fixing dulu lah sini. Sini IP nya itu 118.118.254.02. Coba bisa ya, bisa dites dari PC 0 ke atas. Lalu apa lagi? Coba dari PC ke PC lah, ke sini. Sini PC nya 192.168.12.3 ya. Kontrol 192.168.12.3. Oh, bisa juga. Terus kesini deh, ini 888. Kita coba oke, bisa juga. Nah, kesimpulannya itu sebenarnya sama saja konfigurasinya, hanya saja beda IP. Nah, tiap LAN kan beda IP nya beda, sini juga beda, sini juga beda, sini juga beda. Konfigurasi ini sama, IP saja yang beda. Lalu yang untuk, karena ini kelas C, saya tidak tahu, mungkin karena dia kelas C atau memang ada salah. Namun kemarin kami memang harus menambahkan gateway-nya itu ke LAN-LAN-nya ini, harus secara manual melalui CLI-nya dengan kode yang tadi saya tunjukkan, SSN tadi itu dari GPT. Nah, oke, berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi VLAN, routing, dan NAT telah berjalan dengan baik. Nah, seluruh pengujian ping dan traceroute berhasil sesuai dengan skenario praktikum. Terima kasih. Sekian dari kelompok 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.